Pak Joko itu kan sarjana Teknologi kayu kehutanan. hutan ya. Di jurusan teknologi kayu. Kalau nama jurusan yang disebutkan saja salah, namanya teknologi kayu katanya. Padahal jurusan teknologi kayu itu nggak pernah ada di Fakultas Kehutanan. Ini artinya mahasiswa apa gitu loh. Saya mengaturkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya, meskipun saya lupa juga bolak-baliknya berapa kali ya. Karena begitu maju dibentak balik, begitu maju dibentak kok galak sekali. Bukti rekamannya ada. Berkali-kali Jokowi itu mengatakan pembimbing saya adalah Pak Kaspujo. Ada 2 kali dia menyebut, tahun 2017 dan tahun belum lama. Disebut saya dibimbing Pak Kaspujo bolak-balik. Dulu Pak Kaspujo tuh galak sekali gitu. Nama satupun nama Pak Kaspujo nggak ada di sini. Padahal itu dosen pembimbingnya. Apa jadinya seorang Kasmujo, dengan hormat kepada Pak Kasmujo, ya. Kalau kemudian nama bapak tuh nggak ditulis di sini, lah ini skripsinya siapa? Gitu loh. Kalau kemudian ini nggak ada nama Pak Kasmujo. Drama ijazah Jokowi antara gelar, skripsi, dan misteri yang tak kunjung terbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RJ semuanya, di negeri yang serba ajaib ini, gelar akademik kadangkala bukan lagi soal prestasi, tapi kadang lebih mirip sulap para badut di pesta ulang tahun anak-anak yang dari bergelar DRS lalu tiba-tiba berganti menjadi insinyur tanpa tepuk tangan, apalagi aba-aba. Ingat gak wali kota Solo pertama, Dr. Andus Jokowi? Ya kan? Ya. Periode kedua jadi insinyur Jokowi. Gimana ceritanya? Beda Bung Indra, misalnya dulu misalnya sastra di bawah 93 doktorandus atau doktoranda, tapi setelah 93 pertengahan jadi SS SS ya. sarjana sastra. Sama dengan ilmu politik tempat saya masih doktorandus, tapi yang lulus 93 pertengahan jadi SIP sarjana ilmu politik. Tapi bagaimana mungkin doktorandus jadi insinyur? Dulu daftar pertama KPU Solo, ketika namanya masih Dr. Andes Joko Widodo. Sesudah jadi presiden juga ada ijazahnya lagi kok, jadi insinyur Joko Widodo. Itu semua kan nanti bisa dibuka. Kalau Jokowi menjabat wali kota Solo, kita semua tahu dirinya bergelar Dr. Andes, dan itu pun terpampang di banyak acara-acara resmi dirinya. Namun entah karena angin perubahan apa atau faktor keajaiban apa, saat dirinya melangkah ke Jakarta dan istana, gelarnya pun tiba-tiba berubah dan menjelma menjadi insinyur. Di sini rakyat pun seolah dipaksa untuk percaya tanpa boleh bertanya dan dibiarkan mengenyedahi tanpa penjelasan. Kita riset di beberapa tempat, salah satu mungkin yang mengagetkan ini. Nah, wartawan nanti bisa cross check. Ketika kita membuka web KPU, semua data calon presiden itu ada. Pak Jokowi nggak ada tiba-tiba. Jadi CV-nya itu tidak ada. Di KPU itu CV-nya tidak ada. Calon presiden yang mendaftarkan lewat KPU itu semua ada. Pak Prabowo 2019 itu ada. Dia sekolah di West Point, pendidikan SD SMP ada. Pak Jokowi itu nggak ada. Nah, ini kan jadi satu pertanyaan besar. Justru itu aksesnya di mana, Pak? Aksesnya di webnya KPU. Websitenya KPU. Dan Pak Taufik sudah membuktikan. Sudah membuktikan. Tadi ada di mobil ya, saya bandingkan antara laman KPU yang memuat Pak Prabowo padahal itu 2019 dan Pak Jokowi ada. Jurusan teknologi kayu yang dulu katanya menjadi medan tempur akademiknya pun ternyata menurut catatan UGM sama sekali tidak pernah ada. Di sini lalu kita semua bertanya-tanya, mungkin ini hanya sebuah pohon imajinasi yang tumbuh di dalam kepala. Jurusan Fakultas Kehutanan itu hanya 3 tadinya, tetapi pada tahun 78 ada satu lagi di samping silvikultur, manajemen hutan, kemudian teknologi hasil hutan, ada satu lagi yang dibangun, didirikan tahun 78, yaitu konservasi sumber daya hutan. Lalu soal KKN yang seharusnya menjadi bukti lapangan bagi para mahasiswa UGM juga membeku dalam tanda tanya. Tak ada jejak, tak ada cerita, seolah perjalanan akademik itu menguap begitu saja.
Saya Lukman, nama saya singkat. Saya angkatan 82, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Saat ini sebagai Profesi saya sebagai praktisi hukum yang memang sudah saya tekuni 30 tahun lebih ini. Masya Allah. Ya, udah. Di mana dan kapan beliau pernah melaksanakan kuliah kerja nyata, dan pasti ingat, tidak akan mungkin lupa itu. Pasti itu ingat. 10-20 tahun yang lalu. Karena apa? Kuliah kerja nyata ini wajib hukumnya. Yang dicetuskan salah satu oleh Bapak Profesor Kusnadi yang kebetulan dosen pembimbing saya juga dulu. Jadi itu aja, yang lain saya tidak peduli masalah ijazah hilang, ijazah asli, ijazah palsu. Kalau memang pernah kuliah di Universitas Gadjah Mada khususnya Fakultas Kehutanan, entah jurusan apa saya nggak tahu, karena beliau nyebut jurusannya teknik kayu, tapi katanya tidak ada teknologi kayu. Tapi saya nggak tahu, saya tidak peduli jurusannya. Tolong dibuka, diberitahu itu tadi KKN-nya, kuliah kerja nyatanya di mana dan kapan, lengkap desa, kecamatan, kabupaten, itu aja. Lalu seorang ahli forensik digital, yaitu Rismon Sianipar pun lantas memberanikan diri untuk menelisik lebih dalam. Disinilah lalu ditemukan bahwa font yang tertulis di dalam ijazah Jokowi yang beredar di dunia maya selama ini ternyata menggunakan font Times New Roman. Padahal menurutnya Times New Roman belum lahir pada 1985. Di sini publik pun semakin bertanya-tanya. Hal ini pun lalu banyak menjadi perbincangan di warung-warung kopi. Ada yang percaya tidak percaya, ada yang suka tidak suka, dan ada yang pro dan kontra. Hal ini pun lalu menjadikan sebuah pertanyaan besar. Kalau fontnya saja sampai salah zaman, lalu bagaimana dengan isinya? Dan tak hanya itu, hasil uji mikroskopis digital mengungkapkan bahwa stempel merah di pas foto ijazah seolah sama sekali tidak menimpa foto. Bahkan di sini ada istilah, ibarat surat cinta tanpa tanda cap dari pos. Sah, tapi tidak akan pernah sampai. Selanjutnya kita bandingkan dengan yang disebar oleh PSI itu, ya. Nah, karena banyak yang meminta, Bang, analisis dulu apakah ada warna stempel merah, ya, apakah di sini menempel, ada tempelan stempel warna merah, gitu ya. Ya, kalau ada warna merah maka ada komponen kanal R, ya, rep, ya, terutama. Kalau dia repnya 0 ke arah 0 berarti hitam, berarti tidak ada bekas stempel di atas fotonya tersebut, ya. Jadi bukan pakai asumsi, apalagi ujaran kebencian, ya. Parah. Oke, kita lihat dulu di sini, ya. Nah, wilayah ini coba. Nah, ini kan coba kita lihat tidak ada komponen R di sini, ya, bernilai 0, berarti dia tidak ada nilai komponen R di situ, ya. RGB itu cenderung 0 atau mendekati 0, ya, maka dia hitam, gitu ya. Kalau R0, G0, B0, maka ketiga kanal itu akan kombinasi dari nilai 0 itu, ya, atau mendekati 0 dari red, green, blue, ya, itu menandakan dia warna hitam. Kalau kita lihat di sini, misalnya kalau kita ambil yang ini, misalnya di luasan ini, ini kan 173, 183, artinya banyak susunan atau komponen warna red di situ, warna merah di situ, ya. Ini terlihat di sini distribusi intensitasnya, ya. Nah, begitu dia untuk memeriksanya pakai mikroskop digital, ya, sebaran RGB. Foto ijazah yang menggunakan kacamata pun lalu banyak dipersoalkan dan semakin menambah daftar panjang keganjilan. Karena kabarnya saat itu ada peraturan yang mewajibkan foto tanpa aksesoris, yaitu demi sebuah kerapian administrasi. Dan bukan itu saja, ditemukan kejanggalan pula atas nama dosen pembimbing dan pengujinya yang entah di mana. Ada nama Soemitro di satu dokumen dan ada pula nama Sumitro di dokumen mahasiswa yang lain. Si Roy Suryo, sang mantan menteri yang dikenal cerewet soal data pun lalu menyoroti masalah ini. Di sini Roy Suryo mengatakan UGM pun tak mampu menjawab tidak adanya lembar pengesahan tanda tangan hingga tanggal pengesahan dari skripsi. Disinilah seolah seperti rumah megah tanpa pondasi, luar biasa indah dari kejauhan, tapi goyah saat disentuh kebenaran. Sobat RJ semuanya, di negeri ini terkadang gelar lebih sakti dari sebuah karakter. Ijazah pun kadang lebih sakral dari sebuah integritas.
Dan rakyat pun hanya diberi tugas untuk percaya tanpa hak untuk bertanya. Kajian-kajian ilmiah yang menganalisa keabsahan ijazah ini pun kemudian dikriminalisasi seperti sebelum-sebelumnya, seperti halnya Sugi Nur serta Bambang Tri. Dan saat ini mulai ada 4 tersangka yang seolah sengaja dibungkam karena berani membuat kajian-kajian tentang sebuah keaslian ijazah sang mantan. Roy Suryo, Rismon Sianipar, Rizal Fadilah, serta Dr. Tifah. Bagi saya, ini benar-benar sebuah kelicikan yang berbalut kepengecutan, yang dengan sengaja menunggangi kendaraan kekuasaan. Di negeri ini, seolah kebenaran bukan lagi yang dicari, tapi ceritalah yang selalu dirapikan. Ketika rakyat bertanya karena ingin tahu, penguasa pun hening, seolah terdiam, tapi di balik layar mereka melakukan pembungkaman. Sobat RJ, semoga saja. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Luar biasa sekali ya, bagaimana pemaparan rakyat jelata tentang ijazah Pak Jokowi, teman-teman. Ya, kalau kita melihat ya bagaimana Pak Jokowi ini semakin terdesak karena ya menurut Roy Suryo ya kebohongan-kebohongannya tentang ijazah, tentang skripsi ini sudah mengerucut ya. Walaupun ada bantahan dari Pak Jokowi itu sendiri, bahkan Pak Jokowi mengancam ya mereka-mereka yang membongkar tentang ijazahnya ini dan akan dilaporkan ke kepolisian, teman-teman. Ini semakin sengit ya karena beberapa orang ini sangat bersikeras sekali ya meyakini bahwa Pak Jokowi itu berbohong tentang ijazahnya. Mereka adalah Roy Suryo, Rismon, ya Dr. Tifah, teman-teman. Bagaimana menurut kalian?